Lovers, kali ini kakak akan mengajak kalian untuk membahas mengenai babak 16 besar Piala Eropa 2020. Seperti apa pembahasan selengkapnya? Yuk kita simak bersama-sama, gengs. Check it out! Wales versus Denmark akan jadi laga pembuka pada 16 besar Piala Euro 2020 pada Sabtu 26 Juni 2021. Pada laga 16 besar ini, setiap tim akan berjuang sekuat tenaga. Beberapa tim diunggulkan seperti Jerman, Perancis, Portugal, Italia, Spanyol, dan Inggris. Keenamnya menjadi kandidat juara Euro 2020 paling banyak dibicarakan berdasarkan pengalaman juara. Terutama pada timnas Portugal asuhan Fernando Santos, memang pantas diunggulkan pada Euro 2020. Selain karena status mereka sebagai juara bertahan, Selecao das Quinas juga dihuni pemain-pemain jempolan. Di ajang Euro, Portugal masih dipimpin Cristiano Ronaldo. Meski sudah berusia 36 tahun, performa bintang Juventus itu sama sekali tidak menurun. Portugal juga punya gelandang berkualitas seperti Bruno Fernandes, Bernardo Silva, João Moutinho, dan Ruben Neves. Sementara para penyerang seperti Andre Silva, Joao Felix, dan Diogo Jota juga masuk skuad. Begitu juga timnas Prancis pantas dijadikan kandidat lantaran di Euro 2020 menyandang status sebagai juara Piala Dunia 2018. Tidak mengherankan kalau Les Bleus jadi salah satu tim unggulan dalam turnamen ini. Tim asuhan Didier Deschamps itu juga diperkuat banyak pemain berkualitas di skuadnya. Sebut saja Paul Pogba, N'Golo Kante, Raphael Varane, Antoine Griezmann, hingga Kylian Mbappe. Prancis juga menyambut kembali penyerang Real Madrid Karim Benzema. Meski sudah berusia 33 tahun, Benzema masih terlihat tajam di depan gawang lawan. Pada babak 16 besar, tidak ada undian lagi, semua sudah terbagi rata dan bakal ada duel-duel sengit. Berikut daftar tim yang lolos 16 besar. Yang pertama Italia, yang kedua Belgia, yang ketiga Belanda, yang keempat Wales, yang kelima Swiss, yang keenam Austria, yang ketujuh Denmark, yang kedelapan Republik Ceko, yang kesembilan Inggris, yang kesepuluh Prancis, 11 Swedia, 12 Portugal, 13 Jerman, 14 Spanyol, 15 Ukraina, dan yang ke-16 Kroasia. Tiga big match tersaji di 16 besar Piala Eropa 2020. Final kebagian. Sebanyak 3 big match tersaji di babak 16 besar Piala Eropa 2020. 3 big match yang dimaksud mempertemukan Belgia versus Portugal, Kroasia versus Spanyol, dan Inggris versus Jerman. Kita mulai dari laga Belgia versus Portugal. Laga Belgia versus Portugal dilangsungkan di Estadio La Cartuja, Sevilla, pada Senin 28 Juni 2021, dini hari waktu Indonesia bagian Barat. Kenapa laga ini disebut big match? The Red Devils saat ini berstatus tim peringkat 1 dunia. Hal itu membuktikan kesulitan Romelu Lukaku dan kawan-kawan yang finish ketiga di Piala Dunia 2018. Sementara Portugal, kemapanan skuad yang dibela Cristiano Ronaldo dan kawan-kawan tak perlu diragukan lagi. Selecao das Quinas datang ke Piala Eropa 2020 dengan status juara bertahan. Selanjutnya di hari yang sama pada pukul 23.00 waktu Indonesia bagian Barat, digelar laga Kroasia versus Spanyol di Stadion Parken Copenhagen. Kroasia datang ke Piala Eropa 2020 dengan status runner-up Piala Dunia 2018. Sementara Spanyol merupakan salah satu tim teratas benua biru. Meski setelah juara Piala Eropa 2012, Spanyol tak pernah lagi menunjukkan tajinya, namun sulit mencoret La Furia Roja dari persaingan juara. Terlebih, kepercayaan diri Spanyol lagi tinggi-tingginya, sebab di laga pamungkas grup E Piala Eropa 2020, Spanyol menghancurkan Slovakia 5-0. Terakhir ada laga Inggris versus Jerman yang dilangsungkan pada Selasa 29 Juni 2021 pukul 23.00 waktu Indonesia bagian Barat. Inggris dan Jerman kerap kali bertemu di fase-fase akhir turnamen besar seperti Piala Eropa dan Piala Dunia. Tentu yang paling diingat momen di final Piala Dunia 1966. Saat itu wasit mensahkan gol ketiga Inggris yang dilesakan Geoff Hurst pada masa perpanjangan waktu. Padahal dalam siaran tayangan ulang terlihat tembakan Geoff Hurst belum melewati garis gawang Jerman. Alhasil skor berubah 3-2 untuk keunggulan Inggris saat itu.
Pada akhirnya Inggris menjadi juara setelah menang 4-2 atas Jerman. Menarik, menanti tim-tim mana yang sanggup memenangkan pertandingan. Inggris versus Jerman di 16 besar Euro 2020, duel alot adu fisik. Babak 16 besar Euro 2020 menjanjikan satu pertandingan panas antara Inggris versus Jerman. Dua tim top ini diyakini bakal menyuguhkan salah satu pertandingan terbaik. Di atas kertas sebenarnya sulit memprediksi duel Inggris versus Jerman nanti. Kedua tim memiliki kekuatan dan kekurangannya masing-masing. Inggris lolos sebagai juara grup, tetapi performa mereka kurang meyakinkan. Gareth Southgate sempat dikritik keras, barulah Inggris main apik di matchday ketiga grup D. Jerman tidak jauh berbeda. Saat ini skuad Jerman sedang dalam proses regenerasi. Mereka tidak sekuat beberapa tahun lalu. Jerman cukup beruntung bisa mengimbangi Hungaria di laga terakhir. Menariknya dari segi permainan, kedua tim ini juga tidak jauh berbeda. Mereka bukanlah tim yang mengandalkan skill atau teknik tinggi. Inggris kesulitan mencetak gol, Harry Kane belum cukup tajam. Untungnya mereka punya Jack Grealish dan Bukayo Saka yang bisa jadi pembeda. Jerman lebih seimbang, bermain sebagai tim. Saat ini tidak ada satu pemain yang benar-benar menonjol dalam tim Jerman. Bagaimanapun pertandingan pekan depan antara dua tim ini seharusnya bakal sengit. Duel-duel udara dan perebutan second balls bakal jadi penentu. Kroasia versus Spanyol babak 16 besar Euro 2021, aroma El Clasico Real Madrid versus Barcelona. Kroasia versus Spanyol babak 16 besar Euro 2021. Kedua tim bakal saling sikut pada Senin 28 Juni 2021. Sebelum menyaksikan laga yang akan berlangsung di Stadion Parken pukul 23.00 waktu Indonesia bagian Barat, Fatreni dan La Furia Roja mempunyai kendala yang sama, yakni terlambat panas pada Euro 2021. Fatreni menentukan nasib mereka bisa menapak ke partai 16 besar Euro 2021 setelah mengalahkan Skotlandia di pertandingan pamungkas fase grup Rabu 23 Juni 2021. Laga tersebut berakhir dengan skor 3-1 sekaligus membawa Luka Modric dan kawan-kawan menghuni posisi kedua klasemen grup D. Penampilan Fatreni sendiri terbilang telat panas karena sebelum kemenangan atas Skotlandia sama sekali tak meraih kemenangan. Luka Modric dan kawan-kawan hanya sanggup bermain imbang 1-1 melawan Ceko dan kalah 1-0 saat melawan Inggris. Untungnya pada matchday terakhir grup D, Kroasia mampu meraih kemenangan. Catatan yang hampir mirip dipunyai La Furia Roja sepanjang fase grup. Dua laga awal, Alvaro Morata dan kawan-kawan hanya sanggup mengemas 2 poin. Baru di laga terakhir fase grup E, Spanyol ngamuk mengalahkan Slovakia lewat skor 5 gol tanpa balas. Di sisi lain, pertandingan kedua tim memiliki aroma El Clasico Real Madrid versus Barcelona. Dari kubu Spanyol, nama Sergio Busquets jelas tak bisa dilepaskan dari Barcelona. Gelandang bertahan gaik ini menjadi leader dari pemain muda Spanyol pada gelaran Euro 2021. Sedangkan Kroasia mempunyai Luka Modric yang identik dengan Real Madrid. Pertarungan Luka Modric versus Sergio Busquets menjadi representasi El Clasico dalam pertandingan Kroasia versus Spanyol. Belgia versus Portugal di 16 besar Euro 2020 ada Bruno versus De Bruyne, Lukaku versus Ronaldo. Belgia versus Portugal sama-sama punya kesempatan istirahat cukup panjang sebelum kembali bertanding. Pada babak 16 besar Euro 2020 di Stadion Estadio de la Cartuja, Senin 28 Juni 2021, pukul 2 waktu Indonesia Barat. Ada nama dua pemain kreatif di kedua tim, Kevin De Bruyne untuk Belgia dan Bruno Fernandes untuk Portugal. Persaingan dua pemain ini sudah bukan hal baru bagi fans Premier League. De Bruyne jadi aktor utama keberhasilan Manchester City menjuarai Premier League musim 2020-2021 lalu. Bruno membuktikan diri sebagai pemain terpenting setan merah, hanya kurang trofi. Di Euro 2020 ini, De Bruyne sedikit lebih baik dari Bruno. Kontribusi De Bruyne untuk Belgia begitu penting dalam dua laga terakhir. Bruno di sisi lain tampak belum menemukan performa terbaiknya.
Bahkan dia harus memulai laga dari bangku cadangan saat bermain imbang 2-2 kontra Prancis. Selain duel kreator, adu pencetak gol antara dua tim ini juga bakal sengit. Belgia punya Romelu Lukaku, Portugal tentu masih dengan Cristiano Ronaldo. Saat ini, Ronaldo memimpin daftar top scorer, sementara dengan 5 gol, Lukaku mengekor dengan 3 gol. Menariknya, persaingan kedua pemain ini pun terjadi di level klub, tepatnya di Serie A musim 2020-2021 kemarin. Kontribusi dan peran Lukaku dan Ronaldo bagi tim mereka sangat besar. Bahkan meski tak mencetak gol pun, keberadaan mereka sudah sangat membantu tim. Patut kita tunggu, gengs, siapa yang akan melaju ke babak selanjutnya. Nah, itulah tadi pembahasan mengenai babak 16 besar Piala Eropa yang akan menyajikan pertandingan seru. Jika ada tambahan atau masukan mengenai pembahasan di atas, bisa kalian tulis di kolom komentar di bawah ya. Simak terus pembahasan-pembahasan menarik lainnya dari Kakak Spasi tentunya. See you guys!